Selamat malam. Selamat datang di Gedung Kesenian Rumetan Siang Bandung. Malam ini, dalam rangka resital angkatan 32, Teater Tema 23 akan mempertunjukkan sebuah naskah teater berjudul Ayahku Pulang, karya Usmar Ismail, sutradara Edi Sadewa, dengan peserta resital Dian Nadila, Rosi Kusniawati, Angkia Putri, Selawati, Riki Dian, Kevira Rodotur, Serapin Mandiana, Amera Cika, Sheila Syarifah. Adapun tata tertib yang harus diindahkan selama pertunjukan berlangsung. Penonton tidak diperkenankan keluar masuk ruangan selama pementasan berjalan. Penonton tidak diperkenankan merokok di dalam ruangan. Bagi orang tua yang membawa balita, harap dapat mengkondisikan putra-putri alat komunikasi dalam mode diam atau silent. Dan bagi yang ingin mengambil gambar, tidak diperkenankan menggunakan lampu kilat atau blitz. Penonton yang terhormat, Ayahku Pulang, selamat menyaksikan. Menunggu, Bu? Tidak. Pak, tidak. Agak lambat hari ini, Mun. Di mana kau berbuka puasa tadi? Kerja lembur, Bu. Tadi aku berbuka puasa bersama teman di kantor. Tapi biarlah, Bu, buat perkawinan nanti. Gimana dia, Bu? Mengantarkan jahitan.
berbelanja di sentra, tiba-tiba dia berhadapan dengan orang tua. Kira-kira berumur 60 tahun. Dia kaget juga, Pak. Karena orang tua itu seperti yang pernah dikenalnya. Katanya orang tua itu serba benar dengan Raden Saleh. Tapi kemudian orang itu menyingkirkan diri. Dan mengira itu banyak orang, Pak. Tidak mungkin dia ada di sini. Iya, aku kira juga ia sudah meninggal dunia. Atau mungkin ke luar negeri. Sudah 20 tahun semenjak ia pergi pada malam hari raya seperti ini. Ada orang yang mengatakan dia ada di Singapura, Bu. Nah, itu sudah 10 tahun yang lalu. Waktu itu kata orang, dia memiliki toko yang sangat besar di sana. Dan kata orang yang pernah melihatnya juga, kehidupannya sangat mewah. Tapi anaknya makan bubur. Tapi setelah itu, aku tidak mendengar kabar apapun lagi tentang ayahmu. Apalagi sekarang ini, di mana kita dapat bertanya? Bu, Iya, Maimun. bagaimana rupa ayah yang sebenarnya? Ayah, waktu ayahmu masih muda, ia tak suka belajar, Bu. Tak seperti kau. Ia lebih suka berfoya-foya. Dan ayahmu pada masa itu sungguh disegani banyak orang. Ia suka meminjamkan uang ke sana kemari. Dan itu Selama hari raya ini berapa hari kau libur? 2 hari, Bang. iya hampir lupa. Ada makanan yang belum ibu taruh di meja makan. Sebentar, Nak. Pak Tirto bertemu dengan orang tua itu kapan? Bu? Kemarin sore, Bang. Kira-kira jam 6:30. Bagaimana rupanya? Tak begitu bagus lagi katanya, Bang. Kopiannya sudah hampir rusuh. Begitu. Kau masih nggak lupa ayah, Bang. Tidak ingat lagi aku. Mestinya Abang ingat. Karena beberapa waktu itu sudah 8 tahun. Sedangkan aku saja masih ingat. Walaupun sama apa, Bang. Tidak ingat lagi aku. Sudah kupaksa diriku untuk melupakannya. Tapi itu banyak tanya tentang ayah, Bang. Ya, kata orang, ayahmu adalah seorang yang baik hati. Seandainya saja dia berada di sini sekarang, di rumah ini. Besok adalah hari raya. Tentunya dia bisa bersenang-senang dengan anak-anaknya. Tapi sekarang seharusnya sudah pulang. Jam berapa sekarang ini? Kenapa? Ada kabar ada lagi. Tadi pagi aku berjalan dengan orang India. Dia mengajarkan aku bahasa Urdu dan aku memberikan pelajaran bahasa Indonesia kepada dia. Baguslah itu, Maimun. Kau memang harus mengumpulkan ilmu sebanyak-banyaknya supaya nanti kau dapat penggalan kalau kau dapat menjadi orang yang berharga bagi masyarakat. Jangan seperti aku ini. Hanya lulusan sekolah rendah. Aku tidak bisa merasakan pendidikan seperti kau. Ya. Karena aku tidak menjadi seorang ayah. Siapa yang mau menolongku? Tapi kau Maimun. Sekolah yang cukup tinggi. Bekerjalah sekuat tenagamu. Aku yakin kau dapat memenuhi tuntutan zaman sekarang ini. Waalaikumsalam.
Ibu masih berpikir lagi. Malam hari raya, Narto. Ingatlah suara beduk itu bersaut-sautan. Pada malam hari raya seperti inilah, ayahmu pergi dengan tidak meninggalkan sepatah kata pun. Ayah, Keesokan harinya hari raya. Selesai sholat, ku ampuni dosanya. kenapa masih ibu ingat masa yang lampau itu? Mengingat orang yang tidak ingat lagi kepada kita. Aku merasa bahwa ia masih ingat kepada kita, Narto. Mintarsi gimana? Mintasi tadi keluar mengatakan jahitan. Mintarsi masih mengambil upah jahitanku. Iya, Bukankah sekarang seharusnya dia sudah tidak usah lagi bekerja? biarlah Narto. Karena kalau ia sudah kawin nanti, kepandaiannya itu tidak akan sia-sia. Sebenarnya ibu mau mengatakan kalau penghasilanku tidak cukup kan, Bu? Untuk membiayai makan kita sekeluarga. Bagaimana dengan ramalan itu, Bu? Nampaknya Mintasi belum mau bersuami, Narto. Tetapi dari pihak orang tua lelaki itu terus saja mendesak ibu. Apa salahnya, Bu? Mereka uangnya banyak. Uang, Narto? Maaf, Bu. Bukan maksudku ingin menjual adikku sendiri. Ayahmu seorang hartawan yang memiliki tanah dan kekayaan yang sangat banyak. Mewah di waktu kami kawin dulu. Tetapi kemudian, seperti pokok yang ditiup angin kencang, buahnya pupur. Karena uang, Narto. Tidak, Narto. Tidak. Aku tidak mau terlena dua kali. Aku tidak mau adik kau Mintasi bersuamikan seorang hartawan. Cukuplah biar aku saja sendiri. Biarlah ia hidup sederhana. Mintasi mestilah bersuamikan orang yang berbudi tinggi. Mestilah itu. Tapi kalau bisa kedua-duanya sekaligus, Bu. Ada harta, ada budi. Di mana dicari, Narto? Adik kau Mintasi hanyalah seorang gadis biasa. Apalagi sekarang ini keadaan kita susah. Kita tidak punya uang di rumah. Sebentar lagi uang simpananku yang terakhir pun akan habis pula. Semua ini karena ulah ayah. Hingga Mintasi yang harus menderita pula. Sejak kecil dia sudah merasakan pahit getirnya kehidupan, Bu. Tapi kita harus mengatasinya. Harus, Bu. Ini adalah kewajibanku sebagai abangnya. Aku akan bekerja lebih keras lagi. Andai aku punya uang 1 juta saja. Buat perkawinan Mintasi, 500.000 rupiah saja sudah cukup, Narto. Sesudah Mintasi nanti, datanglah giliranmu. Aku kawin, Bu. Iya, Belum bisa aku memikirkan kesenangan untuk diriku sekarang ini, Bu. Sebelum saudara-saudaraku senang. Dan itu telah mengecap kebahagiaan atas jerih payah nanti. aku sudah merasa bahagia. Kalau kau juga bahagia, Narto. Sebab nasibku bersuamikan tidak baik benar. Dan kata orang,
Maimun lambat benar pukulan hari ini. Barangkali banyak yang harus dikerjakannya. Karena mungkin katanya bulan depan dia akan naik gaji nanti. Ibu itu. Maimun memang pintar, Bu. Otaknya encer. Ya. Tapi karena kita tidak punya uang lebih, kita tidak bisa membiayai sekolahnya lebih lanjut lagi. Tapi kalau dia bekerja keras, tentu dia akan menjadi orang yang berharga bagi masyarakat. Benar. Narto, siapa gadis yang sering ibu lihat bersepeda bersamamu itu? Ya cuma teman kerja, Bu. Tapi ibu rasa dia pantas untuk kamu. Ya, meskipun ibu rasa gadis itu bukanlah orang yang derajatnya rendah seperti kita. Tetapi kalau mau Sudahlah, Bu. Buat apa memikirkan kawin sekarang? Tapi kalau kita sudah kawin, kau juga mesti Narto akan lebih tua. Malam hari raya, sewaktu ayahmu pergi itu, ku peluk kalian anak-anakku semuanya. Gila kataku. Sudahlah, Bu. Buat apa mengulang kaji lama? Assalamualaikum. Saleh, jangan pergi Saleh, jangan tinggalkan aku lagi. Berbahaya. Jika bapakmu tidak mau menerima ayah, akulah yang menerima ayah. Aku tidak peduli apa yang terjadi. Maimun! Apa pernah kamu menerima pertolongan dari orang tua itu dulu, ha? Aku pernah menerima tamparan dan juga tendangan tentang pukulan dari dia dulu. Tapi sebicara aku tidak pernah menerima apa-apa dari dia. Jangan begitu keras, ternyata. Kamu dari dia. Ingat, siapa yang membesarkan kau selama ini? Kau lupa? Akulah yang membiayaimu selama ini. Dari penghasilanku sebagai kader dan kulit ruangan. Ayahmu yang sebenarnya adalah aku, Maimun. Kamu tidak ibu. Baru saja dia. Sedangkan untuk kau, aku juga yang bertindak sebagai ayahmu selama ini. Tidak apa-apa. Baiklah, bagaimana orang tua itu jika kalian menginginkannya? Aku mengerti. Bagiku tak ada jalan untuk ku kembali. Jika ku kembali, aku hanya mengganggu kedamaian juga kesenangan anak-anakku saja. Biarlah aku pergi. Inilah jalan yang terbaik. Tak ada jalan untuk kembali. Ayah, boleh punya uang. Ayah sudah makan. Ayah, kemana akan pergi sekarang? Tepi jalan ada dalam sungai. Aku adalah seorang pengemis jalan. Seharusnya aku malu untuk masuk ke rumah yang kutinggalkan dulu. Aku sudah tua, lemah dan sadar. Maka aku terakhir kembali.
memaksanya. Tapi aku tak sanggup sebenarnya untuk balik ke rumah ini. Aku sudah tua. Dan Jangan tinggalkan aku dan anak-anak lagi, Saleh. Jangan pergi, Saleh. Malam hari raya, dia pergi dan datang untuk pergi kembali. Seperti gelombang yang dimainkan angin topan. Beginilah nasib ibu. Bagaimana kabar? Sudah sama kerja sama ayah? Besok hari raya, Bang. Sudah semestinya kita saling memaafkan. Kemana lagi anak kita dua itu? sudah lama. Dia tak ada hubungan kasihan. Tidak ada tanggung jawab adik-adiknya yang tidak beraya lagi. Kamu jangan buat seperti ini. Apa seperti apa lagi, Bang? Dia yang kita, Bang. Yang kita sendiri. Janganlah kalian memandangku sebagai terdakwa. Kenapa kalian menyalahkanku saja? Aku sudah hilangkan semua perasaan itu sejak dulu. Sekarang kalian harus pilih dia atau aku. Dia. Aku akan bagi semuanya yang kubuat. Aku tidak peduli apa yang bapak lakukan. Kalau perlu, bunuh saja aku kalau bapak mau. Aku akan bagi ayahku. Ayahku pasti pulang. Ayahku pulang. Memang. Memang. Kembali Memang. Memang. Astagfirullahaladzim. Nah, seperti suara ayam pun, Nak. Ayam mau pulang, Nak. Engkau tinggal. Saleh. Kau Saleh. Siapamu? Engkau banyak berubah, Saleh. Ya, aku berubah, Tina.
kalian merubah wajahku. Dan tentunya ini anak-anak kita semua. Iya, memang benar. Mereka semua adalah anak-anakku, Saleh. Sudah lebih besar dari ayahnya. Mari duduk, Saleh, dan pandangilah mereka. Apa? Aku boleh duduk, Ina? Tentu saja boleh, Saleh. Mari masuk. Nak, ayahmu pulang, Nak. Silahkan duduk di sini, Saleh. Ayah, aku bagaimana ya? Maimun, engkau sudah besar sekarang, nak. Sewaktu aku pergi dulu, engkau masih kecil sekali. Kakimu masih lemah. Belum dapat kau berdiri, nak. Dan Nona ini siapa? Aku Mitasi, Ayah. Mitasi. Iya. Aku dengar dari jauh bahwa aku mendapat seorang anak lagi, seorang putri. Oh, engkau cantik, Mitasi, sama seperti ibumu di masa muda. Aku senang sekali. Kau tahu apa yang harus kau lakukan. Aku juga tidak tahu harus memulai berbicara dari mana. Anak-anak semuanya sudah besar seperti ini. Aku kira inilah bahagiaku yang paling besar. Ya, rupanya anak-anak dapat juga besar walaupun tidak dengan ayahnya. Mereka semua sudah menjadi orang pandai sekarang. Kunanto, dia bekerja di perusahaan tenur. Dan ini Maimun. Maimun tidak pernah ketinggalan kelas selama bersekolah. Selalu menjadi yang pertama setiap keluar dalam ujiannya. Mereka semua sekarang sudah memiliki penghasilan masing-masing. Dan ini Mintasi. Dia membantu aku menjahit. 10 tahun aku menjadi saudagar besar di Singapura. Aku menjadi kepala perusahaan dengan pegawai berpuluh-puluh orang banyaknya. Tapi malang bagiku, toko itu habis terbakar. Lalu seolah-olah seperti belum puas diri aku ke lembah kehancuran. Saham-saham yang kubeli merosot semua nilainya. Sudah itu, segala yang kukerjakan tak ada lagi yang sempurna. Sementara aku sudah mulai tua. Lalu tempat tinggalku
keluargaku, anak dan istriku tergambar kembali di mata dan jiwaku. Kalian seperti mengharapkan kasihku. Gunarto, maukah kau memberikan aku air segelas? Gunarto, ini ayahmu yang berbicara, nak. Kalau Narto tak mau, kaulah Maimun. Maukah kau memberikan ayah air segelas? Ambilkan air hangat. Maimun, kapan mempunyai seorang ayah? Gunarto, Kapan kami mempunyai seorang ayah? Kami tidak mempunyai seorang ayah. Gunarto, apa katamu itu? Kami tidak mempunyai seorang ayah, kataku. Kalau kami mempunyai seorang ayah, apa perlunya kami membanting tulang selama ini? Jadi berseorang. Waktu aku berumur 8 tahun, aku dan ibu hampir saja terjun ke dalam laut. Untung ibu cepat sadar. Dan jika kami mempunyai seorang ayah, apa perlunya aku menjadi budak ruang orang waktu berumur 10 tahun? Kami tidak mempunyai seorang ayah. Kami besar dalam keadaan di sana. Rasa gembira di dalam hati sedikit pun tidak ada. Dan kau Maimun, lupakan kau sewaktu kecil menangis di sekolah rendah dulu, ha? Karena kau tidak mampu membeli pakaian yang seperti kawan-kawanmu yang lain, dan kau pergi ke sekolah dengan pakaian yang sudah robek dan tambahan sana sini. Itu semua terjadi karena kami tidak mempunyai seorang ayah. Kalau kami mempunyai seorang ayah, kenapa hidup kami sebenarnya ini? Tapi Gunarto, ibu saja sudah memaafkannya. Kenapa kita tidak? Karena ibu seorang perempuan, Maimun. Waktu aku kecil, aku pernah menangis di pangkuan ibu karena lapar, dingin dan juga penyakitan. Dan ibu selalu bilang, ini semua adalah kesalahan ayahmu. Ayahmu yang harus disalahkan. Kemudian aku jadi budak tuan orang, dan ibu jadi pelaku cuci pakaian kotor orang lain. Tapi aku bekerja sekuat tenagaku. Aku buktikan kalau aku mampu memberi makan keluarga. Aku berteriak pada dunia kalau aku tidak membutuhkan pertolongan orang lain. Ya. Orang yang telah meninggalkan anak dan istrinya dalam keadaan sengsara. Tapi aku bisa menjadi orang yang berharga. Meskipun aku tidak mengenal kasih sayang orang ayah. Waktu aku berumur 18 tahun, hal lain yang selalu terbayang di ruang mataku adalah gambaran anakku yang telah sesat. Dia pergi bersama seorang perempuan asing yang lalu menyeretnya ke dalam lembah kebencanaan. Lupa kepada anak dan istrinya, lupa kepada kewajibannya, karena nafsunya telah membawanya pada pintu neraka. Nah, saya jika kepada kita bertimbun-timbun sampai-sampai buku tabunganku yang disimpan oleh ibu itu hilang bersama ayah yang tidak itu. Maka kira-kira soal amat tersiksa. Maka dari itu kalau kita mempunyai seorang ayah, maka dia harus mempunyai sebesar-besarnya. Gunarto, Tapi Gunarto, lihat ayah sudah seperti ini sekarang. Dia sudah tua, Gunarto. Jadi benar kalimat ayah kepada orang yang tidak berarti ini
bilang kalau dia ayah kita. Lalu kau sebut bilang dia ayah kita. Padahal sama sekali kita tidak kenal Maimun. Tidak. Sekarang coba kau lihat. Apa kau benar-benar merasakan berhadapan dengan ayahmu? Ratu, kita adalah darah dagingnya. Bagaimana buruk jaga kepada ayah? Kita benar-benar harus merawatnya, Bang. Jadi maksudmu ini adalah kewajiban kita. Setelah dia mendapatkan hawa nafsunya di mana-mana. Dan ada kembali karena sudah tua. Dan kita harus memeliharanya. Nah, betul. Gunarto, sama Yati benar kau berkata begitu kepada ayahmu. Ayah kandungmu, Narto. Ayah kandung. Karena kamu datang dulu punya ayah kandung. Tapi dia telah meninggal dunia 20 tahun yang lalu. Dan Gunarto yang sekarang adalah Gunarto yang menentukan Gunarto sendiri. Aku tidak pernah berhutang budi kepada siapapun. Aku merdeka. Merdeka-merdekanya. Aku memang berdosa dulu itu. Ya. Aku mengaku. Maka dari itu, aku kembali pada hari ini. Pada hari tuaku. Untuk memperbaiki kesalahan dan dosaku. Tapi sekarang, ya, benar katamu Narto. Aku hanyalah seorang tua. Dan aku tidak bermaksud untuk menyolong-nyolong hati agar diterima di mana tempat yang tidak dikehendaki. Baiklah aku pergi. Tapi tahukah engkau Narto? Bagaimana rasa sedih hatiku? Aku yang pernah dihormati. Orang kaya yang memiliki uang berjuta-juta banyaknya. Sekarang diusir sebagaimana pengemis oleh anak kandungnya sendiri. Tapi biarlah. Sedalam apapun aku terjerumus ke dalam kesengsaraan, aku tidak akan mengganggu kalian lagi. Saleh, jangan pergi Saleh. Jangan tinggalkan aku lagi Saleh. Bagaimana rupanya nih? Ceritanya agak gelap, Bang. Jadi tidak begitu jelas kelihatannya. Tapi orangnya... Coba kulihat.
pun. Lupakan saja apa yang sudah berlalu itu. Waktu kami masih sama-sama muda, kami sangat berkasih-kasihan. Sejelek-jeleknya ayahmu, masih banyak juga